semuanya. Perkenalkan, saya Maria Arlinda Kabosu dengan NPM 31230107 dari kelas 7B mata kuliah Psikolinguistik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi tentang analisis teori monitor teori dalam pemerolehan bahasa kedua dan perbandingannya dengan universal grammar. Pertama, kita bahas dulu tentang monitor teori. Teori ini dikembangkan oleh Stephen Krashen pada tahun 1980-an. Krashen menjelaskan bahwa seseorang bisa belajar bahasa kedua bukan hanya dengan menghafal aturan tata bahasa, tetapi juga melalui penggunaan bahasa dalam kehidupan nyata. Jadi, seseorang bisa memperoleh bahasa kedua jika ia sering berinteraksi dan menggunakan bahasa tersebut dalam komunikasi sehari-hari. Menurut Krashen, belajar bahasa yang baik itu bukan sekedar tahu aturan, tetapi bagaimana seseorang bisa memahami makna dan menggunakan bahasa dalam konteks yang benar. 5 hipotesis dalam monitor teori. Krashen membagi teorinya menjadi 5 bagian utama, yaitu yang pertama akuisis learning hypothesis. Ada 2 cara kita memperoleh bahasa. Yang pertama, akuisisi adalah proses alami dan tidak sadar untuk mendapatkan kemampuan berbahasa, seperti ketika anak belajar bahasa ibu mereka melalui paparan terhadap masukan yang dapat dipahami dan lingkungan yang mendukung. Contoh anak yang belajar berbicara dengan meniru dan menyerap bahasa dari orang dewasa di sekitar tanpa secara sadar mempelajari aturan tata bahasa. Yang kedua itu pembelajaran atau learning, adalah proses sadar dan disengaja untuk memperoleh bahasa melalui metode formal seperti pelajaran di kelas, buku teks, dan latihan aturan tata bahasa. Contohnya, seseorang yang belajar bahasa Inggris di sekolah melalui pelajaran tata bahasa dan menghafal kosakata. Yang ketiga, monitor hipotesis. Bagian ini menjelaskan bahwa hasil learning hanya berfungsi sebagai alat pengecek atau penyunting. Misalnya, ketika seseorang berbicara, lalu menyadari kesalahannya dan memperbaiki, itulah fungsi monitor. Tapi monitor ini hanya bekerja kalau kita punya waktu berpikir, fokus pada bentuk kalimat dan tahu aturannya. Yang ketiga, natural order. Natural order hypothesis. Menurut Krashen, setiap orang belajar bahasa melalui urutan alami yang tidak bisa diubah. Contohnya, dalam bahasa Indonesia, anak kecil biasanya lebih dulu belajar kata sederhana seperti makan atau bola. Kemudian mulai membentuk kalimat pendek seperti mama makan dan berusaha baru bisa membuat kalimat lebih panjang seperti mama sedang masak nasi di dapur. Artinya, kemampuan berbahasa berkembang bertahap dari yang sederhana ke yang lebih kompleks secara alami. Yang keempat, input hipotesis. Menurut Krashen, seseorang dapat mempelajari bahasa apabila ia sering memperoleh masukan yang dapat dipahami, yaitu berupa ujaran atau bacaan yang sedikit lebih kompleks dari kemampuan bahasanya sendiri. Contohnya, seseorang yang sudah bisa berkata "saya makan nasi" mendengar orang lain berkata "saya sedang makan nasi" di dapur. Dari situ dia belajar bentuk baru sedang secara alami. Yang kelima, effective filter hypothesis. Hipotesis ini menjelaskan bahwa faktor emosional memiliki pengaruh besar terhadap proses pemerolehan bahasa. Apabila pembelajar memiliki rasa percaya diri, motivasi tinggi, dan suasana belajar yang menyenangkan, maka proses pemerolehan bahasa akan berlangsung lebih efektif. Sebaliknya, apabila pembelajar merasa cemas, takut salah, atau kurang percaya diri, maka proses belajar akan terhambat karena penyaring afektif atau effective filter menjadi tinggi. Contohnya, seorang siswa yang merasa nyaman dan percaya diri
untuk berbicara di kelas akan lebih cepat berani menggunakan bahasa baru, namun siswa yang baru merasa malu atau takut melakukan kesalahan cenderung pasif dan lebih lambat dalam mengembangkan kemampuan bahasanya. Melalui kelima hipotesis ini, Kresen menegaskan bahwa bahasa tidak hanya dipelajari tetapi diperoleh secara alami melalui komunikasi yang bermakna dan lingkungan yang mendukung. Berikut kita bahas tentang perbandingan antara teori monitor dan teori universal grammar. Teori monitor atau Stephen Korsen dan universal grammar Noam Chomsky sama-sama menjelaskan proses pemerolehan bahasa, tetapi dengan sudut pandang yang berbeda. Fokus utamanya, monitor teori menekankan bahwa bahasa diperoleh melalui masukan yang dapat dipahami dan dipengaruhi oleh faktor emosional seperti motivasi dan rasa percaya diri. Sedangkan universal grammar menekankan bahwa kemampuan berbahasa adalah bawaan sejak lahir, karena manusia memiliki perangkat alami, akuisisi device atau alat untuk memahami struktur bahasa. Yang kedua, dari segi proses pemerolehan bahasa, monitor teori, bahasa dipelajari melalui interaksi dan pengalaman nyata. Sedangkan universal grammar, bahasa diperoleh karena aktivasi kemampuan bawaan, bukan hanya dari pengalaman. Yang berikut faktor yang berperan. Monitor teori dipengaruhi oleh lingkungan dan kondisi afektif atau emosi motivasi, sedangkan universal grammar dipengaruhi oleh kemampuan kognitif bawaan. Jadi kesimpulannya, teori monitor lebih menekankan ke pengalaman belajar dan faktor afektif, sedangkan teori universal grammar menekankan kemampuan bawaan manusia dalam memahami bahasa. Keduanya saling melengkapi. Teori Kresen lebih menjelaskan ke bagaimana bahasa diperoleh melalui interaksi, sedangkan teori Chomsky menjelaskan mengapa manusia mampu mempelajarinya. Demikian materi dari saya. Sekian dan terima kasih.